Ketika tim Sunda Tip berkunjung ke wisata Taman Batu atau sering disebut sebagai Stone Garden yang ada di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat atau kawasan perbukitan Karscitata, menawarkan panorama alam yang indah dan sedikit terbawa kembali ke masa silam. Karena banyak dijumpai puing-puing batu yang berserakan seperti zaman prasejarah. Konon, wilayah ini adalah wilayah laut purba yang terangkat ke daratan. Yang terbukti banyak dijumpai batu gamping. Batu gamping ini sejenis dengan batuan karang yang ada di daerah pantai. Batu gamping di perbukitan Karscitata merupakan bukti kuat kawasan tersebut dulunya sebuah lautan yang luas. Bukit-bukit berwarna keputih-putihan menjulang tinggi yang biasa kita lihat sekarang, itulah yang dinamakan batu gamping kapur atau batu kapur yang sejak zaman dulu ditambang berasal dari batu gamping. Stone Garden adalah situs purbakala yang dulu termasuk ke dalam kawasan Danau Purba Bandung. Namun pada masa Neolitikum kurang lebih 8.000 sampai 7.000 sebelum Masehi, Danau Purba Bandung mulai menyurut secara bertahap. Ketinggian Stone Garden ini berada di ketinggian sekitar 700 mdpl dengan didominasi bebatuan besar. Danau Purba sendiri terbukti akibat letusan Gunung Sunda atau sering disebut Gunung Bandung Purba ketika erupsi yang sangat besar membentuk danau vulkanik yang sangat besar, hingga danau purba ini menyusut secara bertahap, sehingga apabila dilihat secara landscape, wilayah Bandung sekarang adalah cekungan atau sering dikenal dengan cekungan Bandung yang dibarisi deretan pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di, ayo coba tebak di mana sekarang. Yang bisa nebak dikasih gadis desa. Ya bener, sekarang kita sedang berada di Amerika Serikat, tepatnya di Grand Canyon. Sombong amat. Bukanlah, Padalarang. Kita mau ke Stone Garden ya. Stone Garden tuh artinya taman batu kalau bahasa Indonesia ya, cuman itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi Stone Garden. Tanpa berlama-lama kita langsung caw, keburu sore nih. Stone Garden, Tebing Mas Sigit, Indian Camp, Giri Mulia. Kita yang ke Stone Garden. Oke, lanjut. Teret tetet. Tiket masuk berapa? 10.000.
Parkir 5.000, masuk 10.000 ya Pak? Dari mana duitnya? Oke, serah terima. Brother, jadi ini tempat parkir dan kalau ke sana itu Indian Camp. Sabta Pesona ya, sebelah sana Indian Camp. Bisa dilihat tempat untuk nge-camp, berarti brother ada itu kaciri gini. Tuh. Ada itu tuh tah teh jembatan brother. Nah, yang ini tah ya tah jembatan Indian Camp. Kita lanjut ke Stone Garden. Kita satuin kita apa nih? Keterkaitan. Keterkaitan. Oke guys, what's up? Teraikan. Jadi untuk masuk ke Stone Garden ini nih tiketnya. Jeng 14.000 plus dikasih minum Milk Life. Milk Life-nya nggak tahu berapa mili nih. Kayaknya yang kecil. Nah, ini untuk parkirnya ya. Nah, goceng oke adem. Alah. Ada warung-warung. Ya benar. Nah, ini ada warung-warung, jadi teman-teman yang merasa perutnya keroncongan bisa mampir. Oke. Gimana? Nah, ini nih, tuh. Kita melancong langsung ke sana. Oke, brother, kita melancong ke sana. Oke, yo. Bagaimana? Haus? Oh iya benar. Sini. Jadi para pemirsa, jadi ini tuh sebenarnya kalau siang ya banyak tukang dagang. Berhubung kita datangnya maghrib nih 5:30, jadi pada tutup. Nah, ini seperti ini ya jalannya kalau menuju ke Stone Garden. Jadi saya ingatkan sekali lagi, Stone Garden itu berada di Padalarang ya, bukan di Amerika Serikat. Namanya aja yang ke barat-baratan. Pada lokasinya di Sunda. Sunda trip. Lanjut Mang Ahmad nih. Yo. Brother, jadi Stone Garden ini berada dekat di Gunung Masigit ya. Tadi tempat camping, Indian Camp, tempat camping lah pokoknya mah. Seperti itu. Lumayan jalannya, oke. Go lagi, go. Yuk, jadi jarak dari area parkir ke Stone Gardennya tuh kurang lebih lah 200 meteran. Nih ada apa tuh? Yuk, lihat dulu.
lagi naon tadi ge. Jadi seperti ini Stone Garden ini dulu pernah dipakai syuting video klip salah satu band Indonesia featuring Iwan Fals, judulnya Yang Terlupakan. Rasa sesal di dasar hati, ya seperti itu. Di sini bisa melihat sunset, tapi masih panas padahal rek dua sunset. Nah, itu tebing Masigit. Wah, bersebelahan dengan Gua Pawon. Indah bader. Yo, sedikit nerekel ke atas karena jalannya ya gitu. Seperti yang tadi sudah diceritakan atau dibacakan atau diperlihatkan bahwa ini tuh ya gitulah, zaman dulu adalah bekas danau zaman prasejarah mungkin ya. Adapun cerita lain dari masyarakat setempat tentang mitologi atau legenda yang sangat terkenal di tanah Priangan dahulu, yaitu cerita Sangkuriang dan Dayang Sumbi, bahwa Stone Garden merupakan atap dari dapur Dayang Sumbi. Dapur tersebut adalah Gua Pawon yang terletak di bawah Stone Garden. Menurut masyarakat setempat, sebenarnya amarah Sangkuriang tidak berhenti dengan menendang perahu dan kemudian mengejar putri Dayang Sumbi. Sangkuriang juga mengobrak-abrik persiapan pesta pernikahan. Selain perahu, semua barang ditendanginya. Berdasarkan sakakala Sangkuriang yang berlanjut di perbukitan Kapur Citata itulah, beberapa toponim Bukit Kapur berkaitan erat dengan legenda amarah Sangkuriang menghancurkan persiapan pestanya itu. Bukit Pawon yang berarti dapur, Bukit Leit atau lumbung, Bukit Pabeasan atau tempat beras, Gunung Hau atau tungku, Bukit Kancah Nangkub atau wajan atau panti yang terbalik, semuanya merupakan bukit-bukit yang terpisah jauh. Begitu pula Bukit Bende dan Gua Ketuk yang berarti alat tetabuhan, serta Gunung Manik yang berarti perhiasan. Makanan dan minuman terburai menjadi cibukur. Bukur dalam bahasa Sunda adalah sisa-sisa makanan. Sangkuriang menyiapkan pelaminannya di satu bukit kapur yang bernama Karang Panganten. Ijab kabulnya direncanakan di Gunung Masigit atau masjid. Di sini cerita yang sebenarnya berbasis Hinduisme sudah terpengaruh oleh Islam. Kemarahan Sangkuriang yang mengejar-mengejar Dayang Sumbi diekspresikan di dalam toponim Sungai Ciluncat, tempat di mana pengejaran itu meloncat-loncat. Kadang kala kejaran-kejaran tersebut ada rehatnya juga, sehingga Sangkuriang sempat berjemur di Ranca Moyan, yang berarti rawat tempat moyan atau berjemur. Keseluruhan peristiwa itu dicatat sebagai suatu bencana yang diterapkan pada nama satu bukit kapur, yaitu Bukit Bancana. Dan wisata Stone Garden ini berdekatan dengan Gua Pawon. Kata Pawon sendiri itu dari kata dapur, jadi berkaitan banget sama Gua Pawon yang tadi. Jadi di sini tuh
bagian Dayang Kuryang dan Dayang Sumbi, dan Gua Pohon itu dapurnya Dayang Sumbi. Itu cerita mitos legenda, brother ya. Lihat kan, mantap sekali. Di sini juga bisa buat prawedding yang mau nikah, tapi mau jomblo. Gimana pengantin mau? Jadi di sini bisa buat prewed kan? Betul itu teh? Bisa jadi. Kalau perawat itu sebenarnya bisa di mana-mana sih, di tempat sampah juga bisa. Nah, jadi ya tuh yang mau prewed. Aduh, sunsetnya brother, lihat brother. Senja. Wah, mantap kieu. Tai ucing kelong wewe, met pusing teu boga awewe. Ai kieu brother nya jomblo mah. Kamana we bebas, tapi brother jomblo mah tuh bisa kaditu ka dieu. Fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Selain bukti peninggalan prasejarah di Stone Garden Padalarang, di puncaknya ditemukan sebuah situs petilasan atau makom. Menurut masyarakat setempat bahwa situs petilasan yang ada di puncak Stone Garden adalah situs petilasan Pangeran Santri atau Raden Paku Haji, seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Sumedang Larang, yaitu sebuah kerajaan yang ada di tanah Parahyangan yang konon berdiri di abad 16. Kerajaan ini adalah dulunya kerajaan kecil yang didirikan oleh raja bernama Taji Malela. Lalu kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan besar ketika kemunduran kerajaan Pajajaran yang hancur diserang oleh kerajaan Banten. Lalu penguasa kerajaan Pajajaran kala itu menitipkan titahnya, sebuah mahkota yang dikenal Kadingalante, sebagai mandat penerus kerajaan Pajajaran. Nah, cerita petilasan yang ada di atas puncak Stone Garden itu, dulu ketika Pangeran Santri ingin berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Pangeran Santri sebelum ke Batavia atau Jakarta sekarang, perjalanan lewat Cianjur, Pangeran Santri singgah di wilayah Padalarang untuk menunaikan sholat fardu dan melakukan itikaf, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilancarkan ibadah dan perjalanannya menuju Makkah. Sehingga petilasan ini disakralkan oleh masyarakat setempat, menjadikan petilasan ini dijadikan tempat ziarah. Banyak masyarakat yang berdatangan untuk menziarahi petilasan Pangeran Santri. Untuk menandakan petilasan ini bercirikan, yaitu ada sebuah batu yang sudah disemen, di tengah-tengahnya ada kain putih yang menandakan tempat sakral, agar pengunjung tidak sembarangan ataupun sampai menginjak apalagi merusaknya. Konon pernah direnovasi, diberikan atap, namun tak lama kemudian atap runtuh. Jadi petilasan ini terlihat sederhana karena apabila diberikan atap, atapnya mengalami kerusakan tak lama kemudian. Fenomena apa yang terjadi menurut masyarakat setempat, wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kesimpulan dari pemaparan deskripsi Stone Garden ini adalah,
yaitu wilayah Padalarang, Bandung Barat, khususnya wilayah Geopark Kars Citata, memiliki sejarah panjang dalam kurun waktu perbedaan zaman. Dari peradaban prasejarah zaman Neolitikum ataupun mitologi legenda masyarakat. Cerita Sangkuriang dengan Dayang Sumbi sampai sejarah petilasan Pangeran Santri di zaman Kerajaan Sumedang Larang di bumi Parahyangan, menjadikan wisata Geopark Citata ini kaya akan wawasan ilmu pengetahuan, diantaranya sejarah, geografi, antropologi, dan geologi yang saling berketerkaitan satu sama lain. Ditambah panorama alamnya sangat indah dan memanjakan mata, sehingga tak jarang Stone Garden ini sering digunakan sebagai spot area prewedding karena pas dengan view perbukitan Kars. Cukup sekian pemaparan tentang wisata Stone Garden yang ada di kawasan Kars Citata. Kami tim Sunda Tip mengucapkan terima kasih. Neda rahayu sapanjangna, rahayu rahayu salawasna hung ahung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up brother? Jadi di sini kita bisa menikmati senja. Aduh, titelem brother senjanya. Aduh, mantap sekali ya. Mantap sekali. Dan kita sudahi saja gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, jelajah Stone Garden alias Taman Batu sudah selesai ya. Jadi seperti ini kondisi di Stone Garden. Karena kita sudahi saja karena Sudah sore brother. ya bukan sudah sore lagi, mau maghrib. Bentar lagi kita akan sholat maghrib ya. Oke, Bapak Ahmad gimana nih? Ada sepatah dua patah kata untuk motivasi kehidupan? Motivasi kehidupan. Tetap mengeluh dan jangan semangat. Nyuak. Brother, kalau kamu semangat terus digawean ku batur, brother. Ya, betul. Udah, Ya. tong ketang brother, tong. Tong Tetap subscribe, like, and comment, share. Share penting juga, brother. Tombol lonceng tetap ditekan supaya ada pemberitahuan dari channel Sunda Trip supaya channel kita berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk menjelajah alam Indonesia. Nah, jadi cukup sekian dan nantikan video selanjutnya. See you next time. Bye.